Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari Kejadian 1 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya Allah. Saya berhentikan sampai di 3 kata ini. Pada mulanya Allah. Firman Tuhan menyatakan pada mulanya Allah. Saat Alkitab ini dibuka, ada 3 kata pertama yang kita baca, yaitu pada mulanya Allah. Hal ini berbicara bahwa dalam mendasari segala aspek hidup, kiranya Tuhanlah yang menjadi fokus utama dalam hidup kita. Dalam membuka hari yang baru, bulan yang baru, atau tahun yang baru, kiranya kita tidak kehilangan fokus bahwa Tuhan adalah sosok utama dalam hidup kita. Pribadi Tuhanlah yang harus jadi sasaran, yang jadi fokus dan menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jangan sampai masalah dan pergumulan kita yang mengambil alih fokus hidup kita. Ada betapa banyak hari-hari ini orang-orang sudah mulai kehilangan fokus. Ketika memasuki tahun yang baru, sudah dipenuhi kekhawatiran tentang COVID varian yang baru, yaitu Omikron. Ada betapa banyak yang mulai kehilangan fokus karena sakitnya belum sembuh, masalah keluarga belum selesai, dan kesulitan ekonominya belum teratasi. Ada betapa banyak yang kehilangan fokus karena pergumulan pribadinya belum selesai, doanya belum dikabulkan, usahanya jatuh, pekerjaan belum didapatkan, belum mendapatkan pasangan hidup, belum punya anak, pelayanan yang dimulai masih belum ada hasil, dan banyak hal lain yang membuat seseorang menjadi kehilangan fokus. Bersyukur sekali bahwa Alkitab ini mendasari dengan kalimat pada mulanya Allah, bukan pada mulanya mujizat atau berkat sekalipun, sebab mujizat dan berkat bisa membuat seseorang kehilangan Tuhan dan hanya mengejar sesuatu yang sementara dan yang kelihatan oleh mata. Ingat, berkat dan mujizat itu hanya sesuatu yang sementara, bukan bernilai kekal, karena hanya terjadi pada diri kita secara physically. Tahun lalu, COVID menyerang seluruh dunia. Tapi percayalah, King of David, yaitu Yesus, sudah terbukti menolong kehidupan setiap kita. Di depan ada Omikron, tapi percayalah, ada omnipoten, yaitu yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha sanggup. Dia masih mau dan sanggup dan mampu menolong dan melepaskan kita dari segala virus apapun. Di tahun yang lalu ada gelombang ekonomi berupa penipuan dari beberapa trading online. Apakah Anda termasuk yang mengalami, bahkan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli robot dalam menjalankan trading? Bisa jadi Tuhan izinkan semua hal itu dihancurkan, supaya kita fokus berharap pada Tuhan saja, mengandalkan pada Dia sepenuhnya, tanpa ada perkecualian. Mari kita belajar untuk mengarahkan diri pada Tuhan dalam mendasari setiap aktivitas hidup kita. Sebab Dia adalah Adonai, yaitu Tuhan, pemilik dan penguasa atas hidup kita. Dia yang mengerti dan mengatur jalan hidup kita. Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia yang mengerti kapan saatnya doa kita dijawab menurut kehendak dan rencananya. Dia yang paham situasi hidup kita. Dia yang paling tahu bagaimana menolong kita. Oleh karena itu, saatnya kita arahkan fokus kita pada Tuhan sepenuhnya. Awali hari Anda dengan Tuhan, bukan dengan berita di media sosial yang membingungkan dan menakutkan. Kalau Anda baca berita media sosial hari-hari ini, ada begitu banyak hal yang membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Goncangan di mana-mana, bencana terjadi, dan juga kasus demi kasus ada di depan mata, dan membuat seseorang menjadi ketakutan ketika mau melangkah. Awali hari Anda dengan doa, bukan dengan kekhawatiran
atau hal-hal yang membuat iman kita menjadi ragu. Ingat, Tuhan Yesus adalah nakoda kehidupan. Dia yang tahu bagaimana mengarahkan kapal kehidupan kita. Sekalipun di depan ada banyak gelombang dan angin topan, pada akhirnya kita akan sampai di tujuan dengan selamat dan penuh dengan kemenangan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk mendasari kehidupan kami, memfokuskan diri kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami mengarahkan fokus dan perhatian kami pada Tuhan, pada Allah, pencipta langit bumi, pada Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kami, maka pertolongan itu akan kami alami, maka kekhawatiran itu akan teratasi, maka segala hal yang membingungkan itu kami dapat selesaikan. Sebab ketika kami melihat masalah, maka beban demi beban akan terus berdatangan, akan terus menumpuk dan membuat kami ragu berjalan. Tapi ketika kami memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, memandang pada Adonai, memandang pada Engkau saja ya Tuhan, maka kami percaya Engkau yang ada di atas sana sanggup menolong kami, sanggup melepaskan kami, sanggup membebaskan kami, dan sanggup membawa kehidupan kami memasuki tahun yang baru ini dengan penuh kemenangan, tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah omnipoten, Engkau adalah omnipresent, Engkau adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hanya mengikut Tuhan, hanya mendasari karena supaya kami dapat berkat, hanya supaya kami dapat mujizat, hanya supaya kami dapat hal-hal yang materi. Tapi hari ini kami mau belajar mendasari hari kami, mendasari bulan ini, mendasari tahun ini, dan kami memandang pada Tuhan. Sebab pada mulanya adalah Engkau saja ya Tuhan, yang layak untuk dipuja, layak untuk disembah, layak untuk diagungkan, dan layak untuk mendapatkan pusat perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami, atur kami semau-maumu ya Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan kehidupan kami mulai pagi sampai malam. Kami percaya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu akan kami alami mulai pagi sampai nanti kami mengakhiri hari, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hidup kita dengan fokus pada Tuhan, bukan pada yang lain. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.